Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin a'azanallahu iyyakum semuanya. Alhamdulillah di bulan suci ini kita alhamdulillah masih bisa bersua kembali dalam majelis. Ini saya sebut bulan suci ya Pak. Bulan suci Islam ada berapa Pak? Ada 4. Ramadan masuk enggak? Enggak. Nah, inna syuhura indallahi 12 wa minha arba'atu hurum. Ya. Bulan yang suci di sisi Allah, bulan itu di sisi Allah ada 12. Yang suci itu ada 4 aja. Rajab, Zulqa'dah, bulan ini Zulhijjah, satu lagi apa? Muharram. Bulan suci, gak boleh perang. Bulan suci yang dianjurkan di sini ditingkatkan amal-amal. Ya, di sini di bulan suci ini ada amalan haji. Bagi yang gak mampu haji juga ada amalan. Memperbanyak takbir, tasbih, puasa sunnah. Ya, dan meredam segala macam kemaksiatan dan kemungkaran di bulan suci ini. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan kajian kita ya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai sekarang hadis ke-10. Hadis ke-10 Pak. Udah ke-10 aja. Kemarin kayaknya baru 1. Hadis kedua lama banget tuh 3-4 pertemuan. Nah, sekarang udah hadis ke-10. Taib an Abi Hurairah, kata Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah thayyib. Nabi SAW mensifati Allah dengan sifat thayyib, yang maha baik. Ya, yaitu Allah disucikan dari segala sifat yang kurang dan ada aib. Maka Allah thayyib dalam zatnya, Allah maha baik dalam zatnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Juga Allah maha baik dalam segala perintah dan larangannya. Maka segala perintah Allah kebaikan, larangan Allah kebaikan. Dan tidaklah Allah memerintah dan melarang melainkan kita mampu menjalankannya. Allah perintahkan kita haji, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan begitu banyak manusia yang mau haji karena mereka mampu. Yang tidak mampu ya sudah, berarti ghairu mukallaf, tidak dibebani hal tersebut. Ya, jadi tidak ada satu larangan, satu perintah kepada kaum muslimin di Al-Qur'an dan di dalam hadis melainkan Allah tahu kita mampu. Salat 5 waktu, Allah tahu kita mampu. Awalnya 50 kali, Allah tahu tidak mampu. Dikurangi, dikorting jadi 5 kali. Dan 5 kali mampu menjalankan. Bapak hidup puluhan tahun ya Pak, 70 tahun lebih, mampu menjalankan. Ya, jadi kalau ada orang, saya nggak mampu dah, nggak kuat saya sholat sehari 5 kali. Bohong, dusta. Saya nggak mampu ini nggak zina, bohong, dusta. Puluhan tahun kita hidup, alhamdulillah dijaga oleh Allah dari zina. Saya nggak mampu lepas dari riba, ini lepas dari pinjol. Nah. Ya dan billah. Ya, jadi Allah maha baik dalam semua nama dan sifatnya, zatnya, perintah dan larangannya. Maka Allah thayyibun dari segala aspek. Allah maha baik dari segala aspek. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celah untuk mencari-cari kekurangan dalam sifat thayyib bagi Allah. Yang maha baik bagi Allah, maha baik dalam zatnya, sifatnya,
nama dan sifatnya, segala perintah dan larangannya, tindak tanduknya, semua maha baik. Barakallahu fiik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima amal kecuali yang baik-baik. Jadi jangan sampai kan kalau dosa cuma 1 kebaikan 10. Curi 100.000, dosanya 1. Sumbangin, lipat gandakan 10 kali lipat. Masih untung 9. Enggak. Kebaikan kita itu enggak diterima kalau di situ ada sesuatu yang haram. Haji pakai hasil korupsi enggak diterima. Ya, enggak diterima. Barakallahu fikum. Ya, enggak diterima. Nah, ini penting sekali nih. Ya. Wala tayammamu al-khabisa minhu tunfikun. Ya, jangan ngayal kita kalau memang apa yang kita sedekahkan itu dari hasil yang haram itu tidak akan diterima. La yaqbalu illa thayyiban. Segala sesuatu yang itu tidak thayyib, yaitu ada sesuatu yang haram, tidak Allah terima. Kemudian kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Perintah Allah kepada Rasul yang Allah perintahkan juga kepada kaum mukminin, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Beramal solehlah, inni bima ta'maluna alim. Aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya para rasul dan kaum mukminun mereka sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk makan dari yang halal dan sama-sama dilarang makan dari yang haram. Ya. Dan para rasul, kaum mukminun, siapa aja, ini nggak ada pengecualian. Rasul aja diperintahkan dari yang haram, apalagi cuman ustadz, habib, kiai, nggak ada. Sama diperintahkan oleh Allah untuk makan dari yang haram, dari yang halal, menjauhi dari yang haram. Dan hukumannya itu sama. Hukumannya sama. Perhatikan di sini. Ya, dahulu istri-istri para salaf memotivasi dan mengancam suaminya hati-hati dari cari yang haram. Ya, dahulu istri-istri para salaf itu kalau mau menghantar suaminya keluar rumah cari nafkah, mereka mengatakan iyyaka wa kasbal haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati, awas kamu ya, awas kamu cari yang haram. Nanti kamu nafkahi anak istri kamu dari yang haram. Kami bersabar kalau kita lapar, tapi kami nggak bersabar kalau kita masuk neraka gara-gara tumbuk daging dari hasil yang haram. Nah, ini peran istri penting juga ini. Ya, karena istri tahu aktivitas suaminya. Kerja kamu apa? Pegawai pinjol. Naudzubillah. Ya. Berhenti di situ. Suruh berhenti kalau jadi pegawai pinjol. Ya, ini yang haram-haram. Kerja kamu apa? Di pabrik bir, berhenti. Kerja kamu apa? Di diskotik, berhenti. Di lembaga riba, berhenti. Nah, istri harus motivasi. Barakallahu fikum. Nah, ini penting. Apalagi udah tahu istrinya, suaminya itu korupsi. Ya. Ya. Hah? Kenapa? Bank konvensional riba. Iya, bank konvensional riba. Jangan bangga. Jadi dirut bank. Nggak ada kebanggaan di situ. Ya, nggak ada kebanggaan. Barakallahu fikum. Banyak rezeki yang halal yang bisa dicari. Ya.
Dan Allah memerintahkan para rasul sebagaimana Allah memerintahkan para kaum mukminin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'malu salihah, wahai para rasul, beramal salehlah. Ya, tabarakallahu fikum. Perhatikan perintah Allah sebelum beramal soleh, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal-halal, yang baik, baru kalian beramal soleh. Ya, baru kalian beramal soleh. Karena kalau kita capek-capek beramal, makanan yang kita makan dari yang haram itu tidak diterima. Ya, itu tidak diterima. Udah capek dari yang beramal, haji, umroh, sedekah, sholat, segala macam. Dari yang haram-haram. Pakaiannya haram. Pecinya aja beli dari yang haram. Ya, semua dari yang haram. Gimana mau Allah terima amal-amal dia? Makanya perintah kepada Nabi dan Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Baru wa'malu salihah, baru beramal soleh lah. Ya, perhatikan ini. Di Rasul diperintahkan oleh Allah, makanlah yang baik-baik, baru beramal soleh. Paham sini ya? Ya, agar kita perhatikan dulu. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia lihat kepada makanannya. Lihat dulu itu. Makanannya apa yang dia makan? Ini dari yang halal apa dari yang haram? Lihat. Dan kita itu berupaya untuk menjaga diri dari yang haram. Orang yang beriman itu yang syubhat, pernah kita lewatin hadisnya. Yang kata Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya adalah syubhat, yang meragukan, yang rancu, yang ganjil. Kaum mukminin aja menjauhi yang syubhat, jangankan yang haram. Yang masih remang-remang itu dijauhi. Apalagi yang jelas ini adalah haram, udah tinggalkan. Jangan malah nekat. Apalagi punya semboyan. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Waduh. Ya. Dan memang akan datang orang kayak gitu Pak sekarang. Dan sudah ada. Makanya Nabi katakan, layati ala nas. Sayati ala nas zamanun la yubali almar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Akan datang nanti kepada manusia. Satu zaman yang dimana mereka nggak peduli lagi dari mana mereka dapat harta. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Mereka udah nggak peduli lagi. Ya, nggak peduli lagi. Dan ini berbahaya sekali. Masa itu yang dikatakan oleh Nabi SAW telah tiba. Udah ada belum Pak zaman itu? Udah. Di mana manusia nggak peduli lagi dari mana dia dapat harta. Itu sudah ada. Tabarakallahu fikum. Makanya dalam mengais harta, mencari rezeki, ini perlu dipupuk keimanan dulu. Bahwasanya jiwa kita itu pasti sudah dijamin rezekinya. Kalau sudah dijamin rezekinya, tinggal kita jemputnya itu. Jangan cari jalan pintas. Ya, Nabi SAW sabdakan, Inna ruhal qudus nafasa fi raw'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi, sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku, kepada batinku, bahwa setiap jiwa, siapapun, jin, manusia, dia nggak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan seluruh jatah rezeki dia. Jatah rezeki dia cuma sampai sekian, ya udah habis, nggak lebih dari itu. Ya, wala yahmi. Kemudian kata Nabi SAW, bertakwalah kalian pada Allah wa ajminu fit talab. Bertakwalah kalian pada Allah dan berbuat baiklah dalam mengais rezeki. Wala yahmilannakum istabta'ad ar-rizq. Ya,
Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian mencarinya. Antatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai tertundanya rezeki malah mendorong kalian, membawa kalian malah mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai demikian. Kemudian kata Nabi, fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Ya, karena yang namanya rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Dan yang namanya rezeki, Pak, jangan selalu diukur dengan materi. Rezeki yang paling besar, nikmat iman, Islam. Kemudian rezeki yang berikutnya yaitu badan sehat. Ada orang yang kaya, Pak, kaya raya. Makan manis saja nggak boleh, pantang nggak boleh. Diabetesnya naik, nanti gulanya naik. Makan gorengan nggak bisa, kolesterolnya naik. Makan kacang, asam urat. Pantangannya banyak. Nah, ini di samping dia nggak jaga nikmat kesehatan, ya nggak mau olahraga, makan sembarangan silahkan. Yang penting banyak gerak. Ya akhirnya duit banyak nggak bisa apa-apa. Udah makan bubur aja udah. Udah akhirnya makan tahu, tempe direbus. Nggak bisa makan kurban, besok kurban, mau nggak bisa. Makan kambing nggak bisa. Sebenarnya kambing itu nggak apa-apa, Pak. Ngolahnya, kambingnya dagingnya bagus. Makannya ya digulai, jeroan dimakan ya iyalah. Pakai santan ya iyalah. Direndang ya iyalah. Ya, coba disajikan dengan cara yang benar, yang sehat, itu bagus. Taib barakallahu fiik. Itu nikmat, Pak. Nikmat. Jadi jangan diukur dengan materi aja. Yang penting makan kita ada, nggak kelaparan. Itu nikmat, udah rezeki besar. Ya, orang yang di duitnya di ATM-nya, di saldonya 1 triliun dengan seseorang yang ATM-nya cuma 100.000 atau nggak ada sama sekali, sama aja pagi-pagi. Yang ono makan steak, makan ini, makan wagyu, yang ini nasi uduk, sama-sama kenyang habis itu. Sama aja. Rasanya yang beda. Rasanya beda, iya. Ya tapi kan sama aja kan, kenyang-kenyang juga. Ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian kata Allah, wa'malu sholihah, beramal solehlah. Maka makan makanan yang halal itu akan membantu seseorang untuk beramal soleh. Ya, dan menjadikan amal soleh diterima. Karena makanan yang haram akan membuat badan menjadi malas, menjadi berat untuk beramal. Lihat di situ, kalau orang udah makan haram dia berat untuk beramal. Iya, ke masjid malas, walau rumahnya depan masjid. Ngapa-ngapain malas. Ada orang yang biasa makan yang haram, duitnya triliunan, miliaran, berangkat haji aja susah, umroh aja susah. Belum panggilan udah dipanggil. Di Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Gimana cerita dia belum dipanggil. Enggak sholat gitu. Belum ada panggilan. Tiap hari dipanggil, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Gimana lagi dia? Ya. Kalau yang perempuannya malah sibuk bersolek-solek, nggak pakai hijab. Ditanya, kenapa nggak pakai hijab? Belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput. Udah jelas tuh hidayatul irsyad. Hidayah, petunjuk dari Allah di Al-Quran, di hadis, dibaca. Ini memang lari. Mu'rid namanya. Berpaling. Ya. Emang dia lari dari kebenaran. Nggak mau.
Dan orang yang seperti ini bahaya, yang Allah sebutkan di Al-Quran, orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan ayat-ayat Allah? Kemudian dia malah berpaling. Nah, ini yang paling zalim. Kami akan membalas orang-orang yang berdosa itu, kata Allah. Ya, maka ini penting sekali. Makan yang halal akan membantu kita untuk melakukan amal soleh dan menjadikan amal soleh tersebut diterima. Makan yang haram membuat orang jadi malas, jadi berat beramal, dan menjadikan amal tersebut tidak diterima. Barakallahu fikum. Dan ini real, betul. Orang yang makan makanan yang haram itu orang yang paling jauh dari agama Allah. Kalaupun dia menjalankan perintah Allah, lihat. Orang yang makan makanan yang haram, ketika dia umroh sekalipun, umrohnya udah gitu-gitu aja deh. Salah-salah. Para biduan-biduan wanita umroh, ya malah gitu aja. Habis pulang umroh, lepas lagi hijab. Udah begitu-gitu aja. Ya, begitu-gitu aja. Iya dan billah. Dan ini penting sekali. Bahkan real ya, ada orang yang makan yang haram dari dukun, karena dia dukun. Dia ikut haji. Pas tanggal 9 haji, Arafah, wukuf, itulah inti dari haji yang kata Nabi, al-haju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dia tanggal 9 tetap di hotel. Gak mau ke Arafah. Ya udah, gagal haji. Itu memang orang terhalang. Nah, orang terhalang. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Nah, ini perintah dari Allah agar kaum mukminin, tadi perintah Allah agar para rasul mencari yang baik. Nah, ini sekarang perintah Allah kepada kaum mukminin untuk makan yang baik, makan makanan yang baik. Barakallahu fikum. Maka dari dua ayat ini Rasul dan umat para Rasul diperintahkan untuk makan yang halal, beramal soleh, mengkonsumsi yang halal. Ya, kenapa demikian? Karena kalau daging kita iya dan bila tumbuh dari sesuatu yang haram, kata Nabi, man nabata lahmuhu minas sukht fannaru aula bih. Siapa orang yang daging di tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang tidak halal, dari yang haram, maka neraka lebih layak. Naudzubillah. Hati-hati. Periksa itu tubuh kita ini dari sesuatu yang haram enggak? Barakallahu fikum. Umar bin Khattab mengatakan wabil wara' amma harramallah yaqbalullahu ad-du'a wa tasbih. Dengan sikap wara', berhati-hati terhadap larangan Allah, menjaga diri dari makanan yang haram, minuman yang haram, maka Allah akan mengabulkan doa dan tasbih kita, zikir kita, ibadah kita, itu diterima oleh Allah dengan menjauhi diri dari segala yang haram. Dan seseorang harus berupaya itu, dia harus banyak-banyak doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari Engkau dan jauhkanlah aku dari yang haram. Ya, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dan berikanlah aku karunia dari bergantung kepada selain Engkau. Ya. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain Engkau, ya Allah.
Allah makfini bihalalika an haramik. Ini doa Nabi. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Nah, itu banyak-banyak doa. Allah makfini bihalalika an haramika. Nah, ini banyak-banyak doa ini. Karena juga kita kalau diri kita sendiri sebenarnya kita nggak mampu menghindari dari yang haram. Ya, menghindari yang haram untuk menuju ke yang halal saja kita nggak mampu kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan ya dari Allah, bantuan dari Allah. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan seorang pria yutilu safar, yang telah melakukan perjalanan yang jauh, as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, yang rambutnya acak-acakan, berdebu dia, tangannya menadahkan ke langit begini, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya wahai Rabbku wahai Rabbku. Perhatikan orang ini sudah melakukan sebab-sebab diterimanya amal. Dia melakukan safar perjalanan yang jauh. Perhatikan jamaah sekalian. Safar itu adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Salah sudah awat mustajabat. 3 doa yang mustajab. Kata Nabi salah satunya da'watul musafir. Ya, doa orang yang sedang safar. Doa orang yang terzolimi. Doa orang yang puasa ketika hendak berbuka. Nah, ini 3 doa yang mustajab. Tadi disebutkan da'watul musafir. Doa orang yang safar, perhatikan. Kemudian dia pun sudah menadahkan tangannya ke langit. Yamuddu yadaihi. Ya, dia menadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia juga bertawasul dengan sifat rububiyah Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sudah tercukupi semua sebab-sebab dikabulkannya doa kita. Doa orang tersebut. Dia safar, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu sebab dikabulkannya doa. Seorang hamba yang angkat kedua tangan, Allah malu mengembalikan tangan terhamba tersebut 0, 0, tidak dikabulkan. Allah kabulkan. Dia bertawasul dengan rububiyah Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia kumpulkan semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Namun makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaian yang dia kenakan dari yang haram, dagingnya tubuh dari yang haram. Gimana coba bisa diterima? Gimana coba bisa diterima? Ya, dari yang haram semua. Padahal dia sudah mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya, barakallahu fikum. Dia sudah mengumpulkan sebab-sebab semua dikabulkannya doa. Namun karena tadi yang haram tadi akhirnya nggak dikabulkan. Coba deh kita introspeksi. Doa-doa kita ini selama ini dikabulkan oleh Allah atau tertunda. Coba introspeksi. Kalau memang kita tidak pernah mengkonsumsi yang haram, terus berdoa. Berarti memang Allah inginkan doa-doa kita ini Allah kabulkan di akhirat kelak. Untuk manfaat akhirat kita. Kalau boleh pilih Pak, ini kita berdoa. Kebaikan dunia akhirat. Allah tidak kabulkan doa kita di dunia. Allah inginkan agar itu doa kita bermanfaat di akhirat. Mending milih mana? Dunia apa akhirat? Dua-duanya pinter. Tapi kalau pilih salah satu, yang mana? Akhirat. Ya. Dan terus berdoa. Jangan khawatir doa kita yang itu nggak dikabulkan. Lebih khawatir kalau kita nggak dapat taufik dari Allah untuk terus berdoa. Jangan khawatir doa itu kita itu nggak kabul.
Tapi ketakutlah, khawatirlah kalau kita udah nggak berdoa. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa orang yang nggak berdoa pada Allah, Allah murka sama dia. Maka kita memang harus selalu berdoa. Ad-doa mukhul ibadah dalam riwayat yang lain. Doa adalah intisari ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya. Nah, ini pentingnya. Terus berdoa. Dan husnudzon. Ya. Husnudzon. Tapi doa saya belum kabul. Allah kabulkan. Allah alihkan ke yang lain. Karena bisa jadi kalau kita minta rezeki yang banyak, Allah tahu rezeki yang banyak itu nggak baik buat kita. Doanya tiap kali, Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran. Ya Allah, aku minta pada Engkau rezeki yang banyak. Boleh doa minta rezeki, boleh. Mintanya yang banyak, banyak. Nah, bisa jadi, ya kalau kita ingin materi yang banyak, ya Allah tahu materi yang banyak akan membinasakan kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Allah berfirman, bisa jadi kalian menyukai sesuatu hal padahal itu buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian enggak suka sama sesuatu hal padahal itu baik buat kalian. Betapa banyak orang yang dulu kere, miskin, dia taat, pas kaya jadi maksiat dan bejat. Berarti harta yang banyak nggak baik buat dia, kan begitu? Contohnya siapa? Korun. Ya, Korun itu dulu ahli ibadah. Nah ini, jadi terus berdoa. Terus berdoa. Ketika tidak kabul, introspeksi. Nah, jangan sampai ada sesuatu dari yang haram yang masuk ke tubuh kita, yang kita kenakan dari pakaian-pakaian. Ya, kalau ada segera bertobat. Kalau itu milik orang lain, kita kembalikan. Ya, kalau itu ternyata milik orang lain, kita kembalikan. Berebut warisan, ngambil hak, itu juga makanan yang haram. Gak mau balikin utang, itu juga makanan yang haram. Tarsok. Ya. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Orang yang mampu bayar utang dia tunda-tunda, itu kezaliman. Ya, dia utang, udah niat memang itu dia nggak mau bayar. Nah ini kata Nabi SAW, siapa yang berutang, wa huwa muzmi'un ala yaqdiyahu. Siapa yang berutang dan dia memang udah niat gak mau bayar, laqiyallahu sariqan, dia akan berjumpa kepada Allah di akhirat dalam keadaan statusnya sebagai rampok, maling, pencuri. Ya. Baik. Hati-hati. Apalagi terkait utang ini. Ya. Utang itu banyak-banyak kita berlindung pada Allah dari hutang, Pak. Nabi doanya apa? Tiap pagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan hutang. Ya, kalau kita punya hutang, belum bayar, nggak mau niat bayar, ya mati, amal soleh banyak, nggak diampuni, Pak. Ya. Yughfaru lisyuhada kullu dzanbin illa dain. Orang yang mati syahid aja semua dosa diampuni kecuali hutang. Ya, bahkan kata Nabi ada orang yang berperang di jalan Allah. Ya, dia berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Dihidupkan lagi, summa uhiya, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian mati syahid lagi sampai 2 kali. La yadkhulul jannah. Ma dakhala jannah wa alaihi dain ma dakhala jannah. Tapi dia punya hutang, dia enggak bisa masuk surga. Hatta yuqda anhu dainuh, sampai hutangnya
dilunasi. Hati-hati ngambil dari orang lain, milik orang lain. Hati-hati. Ini bukti wujud keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Memangnya bisa lolos kalau kita curang di dunia ini, ngambil harta orang lain, lolos. Pengadilan dunia mungkin lolos. Pengadilan akhirat, gimana mau berkelit? Gimana mau berkelit di pengadilan akhirat? Gak ada yang lolos. Maka wujud keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, kita berhati-hati dari makan yang haram. Kenapa nggak mau yang haram? Takut. Udah nggak ada yang lihat, takut. Takut sama siapa? Nggak ada yang lihat kok. Takut. Ya. Di sebagian instansi, ada satu instansi itu yang korupsinya berjamaah. Dan nggak ada yang bisa lepas. Dan seorang mukmin kalau di situ dia mesti tegar kokoh, nggak apa-apa dimusuhin. Kalau ditransfer balikin, nggak bisa dia cari celah. Loh, saya kan nggak salah, saya kan dikasih, nggak bisa, itu bukan hak dia. Ya, itu bukan hak dia. Nanti saya dimusuhin, nggak apa-apa dimusuhin makhluk daripada dimusuhin Allah. Nanti saya dimusuhin ini nggak bisa lepas. Kalau memang nggak bisa juga hijrah, pindah, ajuin mutasi, keluar kalau nggak bisa juga. Ya, jangan bergampang-gampang. Ya, korupsi berjamaah dari bos sampai level bawah. Kamu mesti korupsi. Yang enggak korupsi dimusuhin. Enggak apa-apa dimusuhin makhluk daripada dimusuhin Allah, Rabb Al-Khaliq. Lebih pilih mana? Mau dimusuhin Allah apa dimusuhin makhluk? Orang yang berakal akan lebih memilih mending dimusuhin makhluk. Di seluruh dunia musuh saya sekalipun, yang penting Allah enggak musuhin saya. Seorang mukmin harus tegar kalau dia berada di situ. Bukan cuma tegar, dia mesti nahi mungkar. Dia peringatkan itu dari bosnya, dari mencari rezeki dari yang haram. Gak boleh diam aja juga. Udah dia tidak ikut-ikutan, dia juga memberi peringatan. Kasih tahu ini haram, gak boleh. Kalian punya anak istri, kalian kasih anak istri kalian dari yang haram. Dan orang Pak yang kaya korupsi, anak istrinya dari yang haram, lihat anaknya itu bejat udah. Anaknya kok nggak narkoba, anaknya bejat juga, nggak taat, nggak ada yang bisa doain dia. Lihat istrinya punya istri selingkuh, udah gitu-gitu aja. Ya, orang dari yang hartanya dari yang haram, lihat endingnya selalu seperti itu. Anaknya nyusahin dia. Narkoba, seks bebas, dan seterusnya. Ya, anaknya. Karena anaknya tumbuh dari yang haram, salah dia. Belum lama ada kasus pegawai instansi pemerintahan yang suka, mungkin kekayaan dia luar biasa. Ya, melebihi gaji yang gak mungkin dia bisa punya harta segitu kalau dia kerja di atas 100 tahun. Sementara dia masih aktif. Akhirnya anak yang bikin dia binasa. Ya. Anaknya. Kenapa demikian? Salah dia. Dia belajar tumbuhkan daging di anaknya dari yang haram. Dari yang haram. Nah, makanya Pak, lihat anak istri kita Pak. Lihat. Masa kita tega kasih mereka makan yang haram? Dijaga. Yang ibu-ibu juga sabar. Tadi tuh wanita salaf itu mengatakan kalau mau suaminya berangkat cari nafkah, diberi peringatan. Iya kawakas bal haram. Awas kamu ya cari rezeki yang haram.
Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Ya. Kami bersabar dari lapar, tapi kami nggak bisa sabar dari neraka. Ya, jangan malah dimotivasi suaminya. Udah. Allahul musta'an. Ya. Nah, ini penting sekali ini. Maka seorang mukmin cari rezekinya itu dengan ketaatan. Tidak menilai hasil tapi melihat proses. Prosesnya baik, hasilnya sedikit, alhamdulillah. Dan seorang mukmin juga dia mesti mengamalkan amal-amal yang di situ membuka pintu rezeki. Banyak-banyak beristighfar. Nabi Nuh alaihissalam berkata pada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan pada kaumku, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah yang maha mengampuni. Yursilis samai alaikum midrara. Allah akan mengirim hujan yang lebat buat kalian sehingga tanah kalian subur, jadi dapat rezeki. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin tajri wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Nah, ini juga orang yang belum dikaruniai anak banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh beberapa kaum tentang pacaklik. Ya, tentang pacaklik, tentang musim kemarau yang terus-menerus berlangsung dan tidak berhenti-berhenti. Ya. Ditanya, maka kata Imam Hasan Al-Basri, beliau cukup mengatakan, ya, beristighfarlah kalian pada Allah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membawakan ayat tadi. Ya. Surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dibacakan ayat itu. Ya, ini maka istighfar adalah salah satu pembuka rezeki. Kemudian jalin silaturahmi dengan keluarga kita. Silaturahmi itu apa sih? Silaturahmi itu menjalin silaturahmi, yaitu kehubungan kekerabatan yang silaturahmi itu ada dua tafsir. Tafsir pertama, kekerabatan yang kita itu adalah semahram. Sepupu kata para ulama, bukan, kalau kita menjalin hubungan dengan sepupu itu hanya ukhuwah, tapi bukan menjalin silaturahmi. Silaturahmi itu yang kita semahram. Ini yang tafsir yang pertama. Berarti semahram sama ibu kita, adik perempuan kita, abang kita, keponakan kita, itu silaturahmi. Bibi kita, paman kita itu silaturahmi. Tafsir yang kedua, yang kita sama-sama bisa saling mewarisi. Ya, saling mewarisi. Nah, itu silaturahmi. Berarti kalau reunian sekolah, reunian tempat kerja, itu ukhuwah Islamiyah, bukan silaturahmi. Paham sini Pak ya? Jadi nggak bisa tuh dikatakan, ayo jangan putusin silaturahmi lah. Silaturahmi gimana? Orang kita nggak saling mewarisi. Kita bukan semahram pula, itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nah, yang terancam, yang kata Nabi, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang mutus silaturahmi yang tadi. Musuhan sama kakak, musuhan sama ponakan, musuhan sama om. Apalagi musuhan sama orang tua, kacau lagi ini. Kok musuhan sama orang tua? Ya, tidak ada Pak musuhan sama orang tua itu. Ya, ada orang pernah tanya ke saya. Dulu bapaknya ninggalin dia dan ibunya ketika dia masih kecil. Sekarang dia ya lumayan lah sukses. Bapaknya sekarang susah. Nah, gimana? Saya masih boleh berbakti enggak? Loh, ya wajib berbakti. Tapi kan dulu bapak saya, lah
Itu kan urusan bapak dengan Allah. Itu urusan bapak kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah apa? Berbakti. Urusan kita dengan Allah berbakti. Urusan bapak kita dulu zalim, urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah terkait hubungan dengan orang tua kita, wajib berbakti. Jangan salah ya. Hubungan dengan orang tua bukan timbal balik kayak pedagang dan pembeli. Ente kasih barang, aneh kasih uang. Enggak kayak gitu istiqaq muqabalah. Bukan. Hubungan anak dengan orang tua berbakti. Sampai kapan? Sampai orang tua mati. Orang tua mati kita tetap berbakti kan? Doakan. Ada kerabat orang tua kita kunjungi. Ada teman orang tua kita berbuat baik sama dia. Di antara berbakti pada orang tua setelah orang tua wafat, berbuat baik kepada teman dan kerabat orang tua. Abdullah bin Umar pernah ketemu sama orang Arab Badui. Tiba-tiba Abdullah bin Umar berhenti dan ngasih sorbannya. Itu ke orang Arab dulu Pak. Oh, kalau ngasih sorban yang dia pakai, itu berarti dia sangat menghormati orang itu. Dia lagi pakai sorban. Ya, kemudian sorbannya dicopot, dia kasih ke orang itu. Itu berarti penghormatan besar. Itu Arab Badui ditanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kamu kenapa? Dia itu siapa? Bapaknya dia teman akrab bapakku. Nah, bapaknya dia teman akrab Umar bin Khattab. Maka ketemu anaknya berbuat baik. Nah itu diantara berbakti kepada orang tua. Nah, jadi berbakti sama orang tua, urusan kita dengan Allah terkait orang tua sampai orang tua mati. Adapun orang tua dulu zalim, itu urusan dia sama Allah. Bahkan kita memohon ampunan. Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Jadi nggak ada ceritanya musuhan sama orang tua, itu kacau itu. Nggak ada ceritanya. Ya. Nah, kembali ke masalah amal-amal yang membuka pintu rezeki, yaitu menjalin silaturahmi. Itu membuka pintu rezeki. Ya. Karena tadi sudah bel, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin ada satu pertanyaan aja ya, karena saya ada keperluan ini Pak. Mungkin ya, mungkin satu pertanyaan aja Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dua. Ya, silakan. Yang pertama Ustaz, kita kan sudah umum kita bersosialisasi dengan muslim maupun non muslim. Dan makan yang kita makan, mau pakaian yang kita pakai kan belum tentu orang Islam yang bikin Ustaz. Nah itu hukumnya gimana misalnya, ya maaf kata kita kan nggak tahu misalnya potongan orang itu entah Islam atau tidak, nggak tahu kita dari. Yang pertama itu. Yang kedua Ustaz ini, tadi Ustaz kan bilang kan uang haram itu kan anak maupun itu jadi haram dan susah beribadah malah kita itu kan. Ini kisah nyata Ustaz, tetangga saya itu dulu kalau sekarang pinjol, dulu masih pada tender semuanya itu lah. Sangat berhasil tuh, kaya raya itu. Lalu itu diwariskan ke anaknya. Anaknya kan dia punya cucu. Cucunya dua-duanya hafal Quran, gimana tadi itu. Padahal ada hasil main tender tuh, kakek-kakeknya tadi itu. Makasih Ustaz. Baik. Nah, yang pertama sembelihan ahlul kitab ya, perhatikan, atau kita hidup, perhatikan kita hidup di mana sekarang, di Indonesia kan, mayoritas kaum muslimin kan, mayoritas kaum muslimin. Maka kita nggak perlu tanya ke warteg, nih ayamnya Mbak halal nggak nih, nggak perlu nanya, ya nggak perlu nanya gitu. Makan nasi uduk, nah, tempe orek, apalagi ayam, nggak jadi deh, kenapa? Sembelihannya gimana Mpok ayamnya? Gak perlu takaluf itu. Kita hidup di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Udah sangka baik. Masuk Padang, ya, rendang cie gitu kan. Nah, hatta semisal chicken itu ya, McD, KFC di luar nanti di boykot ya. Itu kan sedang kita boykot. Nah, ya di luar itu ya, di luar itu dia itu mengikuti standar di negeri kita. Makanya mereka ada halal, telah lulus halal MUI.
Ya, berarti disembelihnya dengan cara Islami. Perhatikan ya, dengan cara Islami. Nah, itu yang ada standar MUI-nya. Yang gerobak-gerobak mie ayam ada standar MUI-nya enggak? Enggak ada. Cuman ini kan di negeri yang mayoritas kaum muslimin, enggak perlu kita tanya-tanya. Mie ayam enggak pakai mie, enggak pakai ayam. Lah, mie-nya doang. Kenapa? Subhat. Udah sangka baik. Ini disembeli dengan baca bismillah. Ini negeri kaum muslimin. Itu beda, Pak, kalau kita berada di negeri yang mayoritas penduduknya orang kafir. Kita berada di Beijing misalkan, di Tokyo, ya, di Moskow. Nggak boleh jajan sembarang. Nggak boleh makan sembarangan, kecuali kita lihat di situ ada yang halal atau kita makan yang di situ yang nggak ada unsur yang haram lah, misalkan pisang, loh. Pisang ada apaan nih pisang? Ada minyak babi emangnya? Nah, makan telur ya, nah, dan yang semisal, ya. Taib, ini yang pertama. Nah yang kedua, dia riba, cucunya ada yang penghafal Quran. Ya, perhatikan Pak ya. Keumumannya orang yang makan riba, yang makan haram, anaknya demikian. Tapi bukan menutup kemungkinan bapaknya biang kerok kafir, anaknya jadi kafir juga. Enggak menutup kemungkinan anaknya dapat hidayah. Abu Jahal Pak, nggak usah disebutin lagi kisahnya lah. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal dapat hidayah. Ya. Ubay bin Salul, gembong munafik, anaknya dapat hidayah. Anaknya dapat hidayah. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi nggak ada itu rumusnya kalau bapaknya gembong kafir, gembong riba, gembong maksiat, anaknya pasti demikian. Itu keumuman iya. Tapi bukan otomatis pasti. Nah, ya kan banyak orang kafir anaknya tiba-tiba masuk Islam dan baik. Anak pendeta bahkan tiba-tiba anaknya masuk Islam. Dulu ada anak pendeta besar di Indonesia tahun 90 awal, Emmanuel Manopo. Nah, ya, anaknya masuk Islam. Nah, anaknya masuk Islam. Taib barakallahu fiik. Dan juga banyak itu. Nah, jadi bisa jadi di antaranya anaknya itu ada yang tobat, meninggalkan riba. Yang penting tobat meninggalkan riba. Nggak bisa tuh tobat terus makan riba tuh nggak bisa. Jadi kalau dia tobat, anaknya nggak ikut bapaknya, cari rezeki yang halal atau cucunya tadi. Tapi kalau tobat, udah, tapi terus riba itu nggak mungkin, ya. Susah. Ya, tapi demikian saja ya. Mungkin dari saya cukup. Saya pikir tadi pertanyaannya seputar tentang kurban, karena kalau nggak salah mau bahas itu, tapi karena saya ada keperluan ya, saya mohon maaf ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Dzulhijjah ini dan bisa mengamalkan dari apa yang disampaikan. Ya, saya serahkan kepada moderator kita untuk menutup acara ini. Wabillahi taufik wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.